Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di video pembelajaran pada mata kuliah keanekaragaman hewan. Pada video kali ini kita akan membahas filum Annelida. Nah, jadi masih masuk kelompok cacing-cacingan. Pada filum Annelida ini terdapat 3 macam kelas yang akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, pada kelas Annelida, pada filum Annelida ini terbagi menjadi 3 kelas ya. Yang pertama ada kelas Polychaeta. Ini lihat di gambar sebelah kiri atas ya. Polychaeta, kemudian ada kelas Oligochaeta dan Hirudinida. Pada kelas Oligochaeta dan kelas Hirudinida atau juga disebut Hirudine, itu mereka memiliki klitelium. Oleh karena itu disebut sebagai klitelata gitu ya. Nah, ini 3 kelas yang akan kita pelajari lebih lanjut pada filum Annelida. Berikut adalah karakteristik dari filum Annelida. Ya, Annelida. Jadi keunikan dari Annelida ini dia biasanya terlihat seperti berbuku-buku gitu ya, padahal tidak. Itu hanya tampilan luarnya saja. Biasanya mereka memiliki seta. Memiliki seta. Nanti akan kita lihat bentuk seta itu seperti apa. Ditemukan di perairan air laut, air tawar, di daratan, di tanah. Kemudian tubuhnya triploblastik, lalu bersifat selomata. Selomata memiliki rongga. Nah, buku-buku ini seperti buku-buku ini dia disebut sebagai septa, namun tidak terlihat di kelompok lich, lintah atau pacet dan sebagainya. Kemudian pada Annelida ini biasanya juga ada yang memiliki namanya clitelium. Nah, clitelium ini membantu dalam proses reproduksi. Lalu mereka ada yang bersifat hermaprodit, ada yang terpisah jenis kelaminnya. Kemudian sistem ekskresi terdapat nefridia, sepasang nefridia di samping. Lalu untuk sistem pernafasan, pergantian udara menggunakan kulit, ada yang menggunakan insang dan atau parapodia. Untuk sistem sirkulasinya tertutup, sudah memiliki pembuluh darah dan aortik ya, yang memompa menuju jantung. Jadi Annelida itu artinya sendiri adalah little ring. Jadi seperti ada cincin-cincin kecil yang seperti membagi segmen-segmen cacing itu. Terdapat kurang lebih 15.000 spesies. Lalu biasanya disebut sebagai cacing tanah, kemudian cacing air tawar, itu termasuk dari kelas Oligochaeta. Kemudian untuk kelompok lintah, kelompok pacet, liches itu masuk ke dalam kelas Hirudinida. Selanjutnya untuk cacing yang biasanya ditemukan di laut, di perairan air laut itu kebanyakan dari kelas Polychaeta. Baik, kita masuk ke morfologi dan anatomi dari Annelida. Ini adalah salah satu contoh dari kelas Polychaeta yang ditemukan di perairan air laut. Pada gambar A sampai D ini adalah spesies Nereis virens, sedangkan gambar E ini adalah spesies Nereis diversicolor. Nah, kita pelajari morfologinya dulu. Jadi kalau pada Annelida itu biasanya diawali dengan adanya prostomium. Ya, lihat gambar A, prostomium. Dari prostomium kemudian ada peristomium. Nah, biasanya setelah peristomium ini ada yang namanya pygidium. Nah, setelah tiga hal ini, prostomium, peristomium, dan pygidium, kemudian baru ke seperti segmen itu, seperti segmen-segmen.
baru mulai untuk dihitung segmennya berapa. Biasanya kalau kita mengamati Annelida, kita hitung mereka ada berapa segmen gitu ya. Itu juga berfungsi untuk menentukan klasifikasi mereka, jumlah segmennya. Jadi sampai peristomium sampai pygidium tidak dihitung, baru mulai segmen yang dihitung setelah pygidium. Nah, di sini ada namanya parapodia. Parapodia ini juga membantu untuk berjalan. Lalu tadi kita juga mempelajari yang istilah yang namanya seta ini ya, seta. Pada gambar D sudah dilihat sebelah kanan. Seta ini juga membantu dalam proses lokomosi atau pergerakan. Kemudian pada gambar C ya dilihat pada gambar C. Nah, ini ada pygidium ya. Jadi setelah pygidium baru kita hitung itu adalah segmen yang dimiliki oleh cacing itu. Mohon maaf untuk perhitungan segmen tadi. Jadi kalau bagian anterior, bagian atas, bagian dekat kepala itu setelah prostomium, peristomium baru dihitung segmennya. Jadi pygidium itu hanya ada di bagian anus, dekat anus ya. Tidak ada di bagian anterior, tapi ada di bagian posterior. Jadi setelah pygidium baru yang dihitung segmennya, jumlah segmennya. Nah, segmen yang ada di bagian anterior itu adalah segmen yang lama, bagian yang lama yang tua dari cacing itu. Dan bagian yang muda, yang baru segmen yang baru itu adalah ada di bagian posterior. Nah, tadi kita juga melihat bentukan dari seta. Seta ini seperti apa ya? Seperti rambut itu. Bentuknya seperti jarum, seperti rambut. Ini membantu untuk lokomosi, membantu untuk bergerak. Kalau setanya seperti rambut, itu biasanya dibuat untuk membantu untuk berenang. Selain itu, Annelida juga punya klitelium. Nah, kalau kita melihat cacing tanah, ya cacing tanah biasanya kan ada bagian yang menebal. Bagian yang menebal, agak panjang itu, ya itu disebut klitelium. Itu membantu dalam proses reproduksi. Kelas Polychaeta. Kelas Polychaeta biasanya kebanyakan ditemukan di perairan air laut. Kebanyakan segmen memiliki parapodia ya, dan tidak memiliki klitelium, penebalan kulit. Jenis kelamin biasanya terpisah, kemudian biasanya larvanya ada yang berbentuk trokofor. Ya. Lalu Polychaeta ini biasanya memiliki prostomium dan juga peristomium. Kemudian sistem sirkulasi dan respirasi dari Polychaeta. Nah, di sini mereka memiliki parapodia, memiliki parapodium, ya, bagian kalau digambar bagian kiri, parapodium dan insang, karena mereka hidup di air laut, jadi mereka memiliki insang. Dimana ini untuk membantu pertukaran udara. Selanjutnya, Polychaeta ini sebenarnya tidak memiliki organ khusus untuk respirasi. Jadi mereka melakukan pertukaran udara di permukaan kulit. Nah, ini cukup menarik sistem ekskresi yang ada pada Polychaeta. Jadi mereka memiliki protonefridia. Ya, protonefridia. Ini seperti halnya ginjal kalau kita. Ada protonefridia dan metanefridia. Nah, yang menarik pada Polychaeta ini setiap segmen ini memiliki nefrostom dan juga nephridiophore. Jadi pada setiap segmen mereka bisa melakukan ekskresi, ya, ekskresi dari dalam tubuh keluar tubuh untuk mengeluarkan ya sisa-sisa ekskresi yang sudah diproses. Untuk sistem reproduksi
Jadi Polychaeta tidak memiliki organ seks, organ kelamin yang permanen. Kemudian mereka terpisah, ada jantan, ada betina. Fertilisasi terjadi secara eksternal. Nah, pada beberapa Polychaeta dia bisa secara seksual tidak bisa dewasa, yang disebut dengan atox. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai atok dan epitok. Nah, ini cukup menarik ya, sangat menarik ini kalau pada cacing yang ada di laut. Di bagian kiri ini gambar Eunis viridis. Jadi ada bagian atok, ada bagian epitok ya. Jadi bagian epitok ini muncul setelah bagian posterior dari cacing ini. Nah, tiap-tiap segmen ini berisi gamet, sel gamet. Jadi tiap-tiap segmen ini mempunyai seperti A-spot pada bagian ventral. Nah, ini ketika sudah matang, kemudian ini akan lepas dari posterior. Epitok akan lepas dari posterior. Kemudian setelah lepas matang, kemudian akan menjadi individu baru. Jadi tiap segmen ini akan menjadi individu baru. Setelah lepas kemudian akan regenerasi menghasilkan epitok baru. Nah, lain halnya dengan yang gambar di bagian kanan. Ini contohnya ada spesies Autolycus prolifer. Jadi dia menghasilkan epitok. Jadi setelah epitoknya muncul, kemudian dia lepas dan menjadi seperti organ reproduksi mereka. Jadi epitok ini organ reproduksi mereka, seperti organisme yang sudah dewasa begitu. Jadi atoke yang tidak bisa immature, yang belum dewasa, dan ketika muncul epitok, nah ini yang digunakan untuk bereproduksi. Selanjutnya masuk ke kelas Oligoceta. Nah, ini yang biasanya kita kenal sebagai cacing tanah ya. Cacing tanah. Ciri khususnya dia memiliki klitelium tadi, ada penebalan kulit yang cukup panjang begitu ya. Kemudian dia tidak memiliki parapodia seperti halnya Polychaeta, tidak memiliki parapodia, tidak memiliki kepala. Kemudian memiliki sedikit seta pada tiap segmennya. Contohnya biasanya ada lumbricus sp. Nah, biasanya mereka banyak hidup di air tawar dan di tanah pastinya. Kemudian dia memiliki seta, pastinya dia memiliki seta ya. Ini adalah morfologi dan anatomi dari Oligoceta atau cacing tanah. Nah, ini yang disebut sebagai klitelium ya, adanya penebalan kulit. Pastinya semua sudah tahu mengenai hal ini. Dimulai di daerah di daerah anterior ada prostomium, jadi dia tidak memiliki kepala, tidak memiliki head. Nah, kemudian seta ini ada di tiap-tiap segmennya ya. Tiap-tiap segmen ada setanya. Nah, seta ini fungsi utamanya adalah membantu dalam lokomosi atau pergerakan. Nah, di sini ada gambaran bahwa seta ini bisa lepas atau hilang, atau rontok begitu ya. Seta itu lepas, namun dia juga bisa digantikan dengan yang baru. Jadi ada pertumbuhan sel formatif yang menumbuhkan seta yang hilang tadi. Ini adalah beberapa gambar contoh spesies lain selain cacing tanah ya. Ini yang cacing-cacing yang hidup di air tawar, Oligoceta di air tawar. Ada Stilaria, kemudian Aelosoma, Tubivex, dan Deru.
Ada beberapa yang memiliki silia, kemudian ada juga beberapa memiliki insang. Di sini disebutkan ada insang di bagian anal yang membantu mereka untuk bernapas di dalam air. Sistem sarafnya mereka semua diatur di otak mereka di atas faring yang disebut dengan cerebral ganglia. Cerebral ganglia. Nah, ini yang biasa pada umumnya ditemukan. Jadi pada betina, organ reproduksi itu ada di segmen ke-9 sampai ke-14. Sedangkan pada pejantan, organ reproduksinya itu ada di segmen 10 sampai 15. Jadi organ reproduksinya ini seperti adanya lubang pores gitu, pori ya. Pori genital pori untuk melakukan reproduksi. Kemudian untuk klitelium itu biasanya ada di segmen 32 sampai 37. Nah, ini mengapa sangat penting perhitungan segmen pada cacing ya untuk pengklasifikasian mereka. Ya nanti kalau misalkan bisa melakukan praktikum, kemarin mungkin kelupaan ya. Jadi praktikumnya itu biasanya diharapkan untuk menghitung segmen-segmen kemudian diidentifikasi dia masuk kemana gitu. Nah, ini proses reproduksi yang dilakukan oleh cacing tanah. Nah, yang dilakukan oleh cacing tanah. Jadi seperti yang kita lihat tadi ada organ pori genital untuk jantan dan organ pori genital untuk betina. Nah, namun tidak pertemuan organ pori dan organ pori, tapi seperti ini pada gambar A. Ya, pada gambar A, jadi klitelium bertemu dengan pori genital. Ya, klitelium bertemu dengan pori genital. Ya. Jadi ada pertukaran sperma dan pertukaran sel telur di sini. Kemudian setelah terjadi fertilisasi, kemudian telur dideposit ke klitelium ini dan membentuk kokon. Disebut kokon, tuh ya. Nah, jadi kokon ini berbeda dengan klitelium ya. Jadi kokon ini akan berkembang di daerah genital pores tadi. Kemudian setelah terjadi fertilisasi, kokon ini akan lepas dari tubuh ini, kemudian berkembang menetas menjadi generasi yang baru. Yang ketiga adalah kelas Hirudinida atau juga disebut kelas Hirudine. Ya. Kelas Hirudinida ini bisa disebut juga sebagai kelompok kelompok lintah atau pacet liches. Biasanya tubuhnya itu memiliki segmen tubuh yang tetap, yang fix gitu. Normalnya ada 34 segmen. Namun juga ada yang 15 dan 27 di beberapa spesies. Biasanya ada bagian oral dan posterior, kemudian masih punya klitelium, tidak memiliki parapodia, tidak memiliki seta kecuali satu kelompok. Kemudian kolom atau rongga tubuh, dia tidak memiliki rongga tubuh ya, selomata. Selomata dia punya rongga tubuh yang tertutup oleh otot. Kemudian dia hermaprodit, ada yang terestrial, di daratan, di air tawar dan air laut. Nah, ini adalah morfologi dan anatomi dari liches kelompok Hirudine, kelas Hirudine. Jadi pada
kelas Hirudinea ini mereka sudah tidak memiliki seta yang biasanya membantu untuk pergerakan. Nah, namun pada Lichess ini mereka sudah terspesialisasi. Jadi mereka memiliki yang namanya sucker atau penghisap. Nah, penghisap ini ada di bagian anterior dan ada di bagian posterior. Jadi selain membantu mereka untuk makan, jadi penghisap ini membantu mereka untuk jalan. Ya, kalau pernah melihat apa namanya, ya lintah, kalau mereka sedang berjalan itu kan seperti apa ya? Seperti ada yang menempel, kemudian dilepas, menempel, dilepas, yaitu adalah sakernya itu, bagian posterior dan anterior. Nah, sakernya ini juga membantu untuk menghisap darah, dan mereka juga bisa menghisap darah dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau pernah melihat orang yang dihisap oleh lintah, itu kan lintah sampai besar gitu ya, sampai melebihi sampai 3 kali ukuran tubuhnya juga bisa. Nanti kelompok ini mereka hermaprodit. Kemudian setelah berkopulasi, kemudian klitelium mereka mensekresikan kokon seperti halnya pada Oligoseta tadi. Kemudian mereka biasanya mengubur kokonnya tadi, kepompongnya itu di dalam lumpur. Di dalam lumpur sampai mereka berkembang sampai menetas. Untuk respirasi dan ekskresi ini terjadi melalui kulit, kecuali pada lintah dan kelompok lintah yang parasit pada ikan, jadi mereka memiliki insang. Lalu untuk sistem ekskresi mereka memiliki 10 sampai 17 pasang nefridia. Ya, nefridia yang seperti ginjal. Ini kalau kita perhatikan namanya macam-macam ya, ada nefridium, ada nefridia, ada protonefridia gitu. Tapi yang penting ya maksud kita sama, yaitu nefridia seperti ginjal. Nah, ini berfungsi untuk ekskresi. Nah, sel yang sudah terspesialisasi membantu untuk ekskresi ini ada yang disebut dengan solomosit, sel solomosit. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai kelompok cacing-cacingan mulai dari Platyhelminthes, Nematelmintes sampai Annelida. Terima kasih. Kita bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.